setiap daerah itu punya karakteristik sendiri kenapa terjadi korupsi. Kita meminimalisir semua potensial fraud, meminimalisir semua error-error yang dilakukan oleh human. Kecurangan memiliki dampak negatif yang serius pada capaian kinerja pembangunan. Dampak negatif tersebut meliputi 1. Pemborosan dan inefisiensi, 2. Infrastruktur yang tidak memadai, 3. Ketimpangan yang semakin buruk, 4. Berkurangnya minat investor, 5. Penurunan kepercayaan publik. Beberapa modus kecurangan yang terjadi seperti 1. Persekongkolan pemilihan penyedia barang dan jasa, 2. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak, 3. Kegiatan belanja fiktif, 4. Penggelapan dana, 5. Markup harga, 6. Manipulasi pertanggungjawaban dana. Perilaku curang disebabkan adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Setiap daerah memiliki karakteristik sendiri kenapa terjadi korupsi. Kenapa uang yang kita intervensi tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi harus memahami setiap daerah itu punya karakteristik sendiri kenapa terjadi korupsi. Kenapa uang yang kita intervensi ternyata tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Harusnya bertahun-tahun sudah kita intervensi, desa itu semakin maju gitu. Logikanya harusnya dengan desa dikasih duit 1 miliar terus menerus, apalagi sekarang mau 5 miliar, ada yang dapat ADD 2 miliar katanya di Mempawa, mestinya tidak, IPM-nya tidak seperti ini gitu. Harusnya IPM-nya cepat maju gitu. Kecurangan perlu dikendalikan. Sebagai contoh, berikut pengendalian korupsi dapat disimak dalam proses bisnis perusahaan Jago Kopi. Setiap proses bisnis harus dilengkapi teknologi, seperti adanya real-time inventory, sehingga dapat meminimalisir semua potensial fraud dan kesalahan yang disebabkan manusia. Jadi setiap SOP yang kita buat itu benar-benar harus streamline proses dan harus dilengkapi oleh teknologi. Misalkan ketika jagoan itu check out, kita cukup tahu untuk semua barang yang ada di cart kita, itu semua sistem manajemen inventory-nya itu based on teknologi. Jadi kayak kita bisa tahu real time inventory berapa banyak jumlah minuman yang ada di dalam kartnya mereka. Jadi kita minimalisir semua potensial fraud, meminimalisir semua error-error yang dilakukan oleh human. That's why kita pindahkan itu ke teknologi, sehingga itu membantu mereka operasional. Lantas, bagaimanakah pengendalian kecurangan di pemerintahan? Beberapa tools dapat diimplementasikan dalam mengendalikan kecurangan di pemerintahan, seperti mulai dari penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan, pembelajaran anti korupsi, pengelolaan risiko korupsi, whistleblowing system, WBS, pengawasan berkala, sampai pemberian sanksi yang tegas dan adanya tindakan korektif. Dengan adanya implementasi tools pengendalian kecurangan secara penuh, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan kecurangan sehingga pembangunan daerah bisa berjalan efektif dan efisien.